Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to the first week of Professional English. Selamat datang di perkuliahan perdana Professional English. Pada hari ini kita akan membahas secara singkat pengenalan atau dasar-dasar dari Professional English. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Kita akan bahas learning outcomes, ekspektasi output dari perkuliahan ini. Why why should we learn professional English? Academic integrity, professional communication values, and types of professional documents. Jadi kita juga akan membahas kenapa sih kok perlu belajar professional English, integritas akademis itu seperti apa, terus nilai-nilai komunikasi profesional itu seperti apa, lalu bentuk-bentuk dokumen profesional itu seperti apa. So the learning outcome, ekspektasi dari mahasiswa yang mengambil perkuliahan professional English, di sini kita ada 4. Yang pertama adalah academic integrity and scientific writing. Dengan mengikuti perkuliahan professional English, harapannya mahasiswa dapat mempelajari mengenai apa itu integritas akademik, bagaimana cara penulisan yang formal resmi baik secara akademis maupun secara profesional. Kemudian juga ada professional communication and media strategies, bagaimana kita belajar komunikasi profesional. Nah, capaian pembelajarannya apa? Harapannya adalah yang pertama, you can create or write a professional text or document. Kalian bisa menciptakan naskah atau dokumen profesional. Naskahnya kurang lebih seperti curriculum vitae, cover letter, dan ini menggunakan standar internasional. Yang kedua adalah mengenai negotiation and presentation in English. Bagaimana sih caranya melakukan presentasi dan juga negosiasi secara profesional dalam bahasa Inggris. So first, why should we learn professional English? Nah, kenapa sih kita harus belajar professional English? Nah, yang pasti dalam ilmu komunikasi kita ini harus mengetahui gimana caranya untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, dengan mempelajari professional English, dia ini membantu untuk melakukan komunikasi yang efektif lintas bidang, baik itu dalam bidang industri, akademisi, bahkan kehidupan sehari-hari. Kenapa sih hal ini penting untuk kita pelajari? Yang pertama ada yang namanya career competitiveness. Career competitiveness atau kompetitif, karir yang kompetitif. Maksudnya ini bagaimana? Harapannya adalah ketika kalian belajar professional English, kalian ini mampu menyusun sebuah laporan, proposal, presentasi dalam bahasa Inggris yang sangat jelas, profesional, dan ini dapat digunakan tidak hanya di ranah perkuliahan, tapi juga ke depannya ketika kalian sudah terjun di dunia kerja. Apa sih dampaknya dampak career competitiveness ini? Nah, dia ini dengan kita mempelajari professional English ini, dia akan memberikan kita kesempatan kerja yang lebih luas, membantu kita in terms of menaiki tangga karir, dia akan membantu kita mempercepat proses promosi dan peluang bekerja kita itu tidak lagi hanya di ranah nasional, tapi bisa juga dengan klien-klien internasional. And clarity and precision ini terkait dengan kejelasan dan ketepatan komunikasi. Jadi bagaimana professional English ini terkait dengan penggunaan bahasanya, dia menekankan bahasa yang singkat, tepat, jelas dan tidak ambigu sehingga ini dapat mengurangi adanya misinterpretasi dan miskomunikasi ketika berkomunikasi dengan audiens yang cukup beragam. Nah, hasilnya nanti adalah pesan yang kita sampaikan ini akan dapat diterima dan disampaikan lebih efektif dalam bentuk presentasi laporan research, briefing mengenai sebuah kebijakan, dan sebagainya. Credibility and professionalism, di sini dia membahas mengenai bagaimana sih professional English ini dapat membantu kita menggunakan terminologi yang tepat, nada suara yang sesuai,
serta struktur bahasa yang rapi, dan ini dapat menciptakan sebuah persepsi mengenai skill dan keahlian kita dalam penggunaan bahasa tersebut. Nah, hasilnya nanti harapannya adalah akan ada meningkatnya kepercayaan dari klien-klien, decision maker, serta rekan akademik yang berkaitan dengan bidang yang kalian jalani. Professional English ini juga perlu sekali dalam konteks global and cross-cultural communication. Global and cross-cultural communication ini komunikasi dalam skop global serta lintas budaya. Nah, apa sih dampaknya dengan kita menggunakan professional English yang baik, bahasa Inggris profesional yang baik? Maka ini akan bisa menjadi lingua franca di berbagai bidang. Jadi kemampuan bahasa Inggris kalian ini memungkinkan untuk adanya kolaborasi dengan tim tidak hanya secara domestik tapi secara juga internasional, serta memberikan akses kepada kesempatan-kesempatan dan research yang skalanya global. Nah, hasilnya nanti harapannya adalah munculnya terciptanya jaringan profesional yang jauh lebih luas yang dapat memberikan lebih banyak peluang dan memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam segala event scope global. Nah, kalau terkait dengan academic advantage atau keunggulan akademik, dengan mempelajari professional English, kita ini akan dapat mengkonsumsi, memahami banyak sekali penelitian-penelitian, artikel ilmiah. Kita juga memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa dan hibah jika kita menggunakan bahasa Inggris profesional dengan baik. Nah, hasilnya nanti harapannya adalah kita akan mendapatkan kemudahan untuk melakukan tinjauan pustaka, publikasi, dan partisipasi dalam forum-forum internasional. Yang terakhir ada voice and audience awareness. Ini maksudnya adalah sensitivitas audiens dan juga mendesain pesan untuk menyebarkan awareness atau kesadaran pada masyarakat. Jadi harapannya dengan mempelajari bahasa Inggris secara profesional ini, kita dapat menyesuaikan pesan yang kita ciptakan sebagai komunikator atau menerima pesan sebagai komunikan ini dapat sesuai dengan audiens yang mungkin akan beragam. Kita akan menemui audiens yang sifatnya cukup umum, audiens yang bersifat politis, industri, praktisi, akademisi. Dengan adanya pelatihan ini, kita dapat menyesuaikan komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Hasilnya nanti harapannya adalah kita dapat menjadi suara untuk menciptakan adanya kepekaan terhadap sebuah isu atau kepekaan terhadap sebuah kondisi yang ada di dalam masyarakat. Sehingga upaya advokasi kita akan jauh lebih efektif serta lebih relevan. Kita di sini akan bahas mengenai academic integrity. Jadi bagaimana caranya kita bisa mempertahankan integritas akademik kita. Yang pertama, pastinya adalah kita harus menghindari plagiarisme. We're avoiding plagiarism. Di mana menghindarinya itu berarti kita harus mengakui semua sumber, semua gagasan, data, atau kutipan yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mengklaim segala hal tersebut adalah milik kita sendiri. Menghindari plagiarisme itu berarti memberikan kredit kepada setiap ide, data, dan kalimat yang bukan milik kita. Saran utama untuk menghindari plagiarisme biasanya adalah dengan melakukan parafrase. Tapi banyak sekali yang keliru memaknai parafrase itu apa. Jadi parafrase itu bukan sekedar mengganti kata, tapi kita tuh harus memahami dulu, kemudian merumuskan ulang apa yang kita baca, dan menuliskannya dengan bahasa kita sendiri, namun kita tetap harus mencantumkan sumbernya. Nah, caranya bagaimana? Pastikan kita sudah paham cara menggunakan sitasi yang tepat dan bagaimana melakukan parafrase yang jelas, konkret, tanpa merubah makna aslinya. Poin kedua di sini adalah respecting copyright and intellectual property.
Jadi menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual itu berarti memahami sampai batas mana kita boleh menggunakan materi yang berlisensi, baik itu dalam bentuk gambar, dokumen ilmiah, ataupun konten. Nah, semua hal ini semuanya sudah terlindungi. Selalu periksa lisensi, selalu berikan atribusi dan hindari penggunaan barang-barang tersebut, dokumen-dokumen tersebut tanpa adanya izin. Kecuali kalian sudah dapat izin terlebih dahulu untuk menggunakan dokumen atau berkas-berkas tersebut. Yang terakhir ada ethical writing and speaking. Ethical writing and speaking ini maksudnya adalah bagaimana penulisan dan komunikasi yang kita lakukan ini dilakukan secara etis, di mana itu melibatkan adanya akurasi data, informasi yang kita berikan ini tidak menyesatkan pembaca, serta kita menyampaikan pesan kita dengan cara menghindari adanya bias. Pastikan data yang kita berikan ini tidak menyesatkan. Kita tidak memasukkan atau kita bebas dari adanya manipulasi visual serta grafis, dan kita peka terhadap hal-hal sensitif terkait terminologi dan juga bias. Nah, integritas di sini ini tuh bukan hanya mengenai nilai, tapi ini juga terkait dengan reputasi kita sebagai individu serta institusi yang menaungi kita. Jadi di sini kita pastikan harus menggunakan bahasa yang peka secara sosial, kita politically correct, harus adil, harus jelas, serta bertanggung jawab. Nah, ini contoh nyata academic integrity ini, semisal ada seorang mahasiswa, dia menyalin sebagian besar tugasnya dari internet tanpa menyebutkan sumber. Nah, kalau ketika dia ditanya atau dikonfirmasi, kenapa dia melakukan itu, alasannya karena terburu-buru atau dikejar deadline. Nah, hal seperti ini biasanya dapat berdampak pada pembatalan nilai, tidak lulus perkuliahan, pelaporan adanya pelanggaran etik akademis, dan juga kerusakan terhadap reputasi institusi kampus yang tempat dia belajar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan professional communication values? There are 3 values: honest, responsibility, and humanitarian values. Nilai-nilai komunikasi profesional yang kita pegang di sini adalah kejujuran, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan, di mana ini selaras sekali dengan etika akademik. Kejujuran berarti kita harus menyampaikan data apa adanya, kita harus mengakui jika memang ada keterbatasan, dan kita juga harus menghindari adanya framing atau pembingkaian yang menyesatkan. Jadi kalau misalkan ternyata ada data yang tidak kita temukan, maka kita harus menuliskan atau mengatakan dengan jujur bahwa data sedang dikumpulkan dan bukan kita menerka-nerka apakah datanya akan sesuai atau tidak. Tanggung jawab di sini berarti segala pesan yang kita ciptakan itu kita harus memikirkan dampak dari pesan tersebut. Jadi privacy terkait dengan subjek risetnya, akurasi interpretasi kita, kesiapan melakukan koreksi jika memang kita melakukan kesalahan. Nah, jadi kita ini bertanggung jawab mulai dari proses penyusunan hingga dampak atau konsekuensi setelahnya. Humanitarian values atau nilai kemanusiaan ini menempatkan martabat manusia di pusatnya. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang inklusif, bahasa-bahasa yang politically correct, hindari bahasa-bahasa yang mengarah kepada labeling dan stereotyping, serta pikirkan dampak sosial dari kampanye atau research, terutama pada kelompok-kelompok rentan. Nah, kita sekarang sudah akan masuk ke ranah teknisnya. Jadi ini adalah 3 professional document yang kalian harus bisa lakukan, dan ini akan kita lakukan, akan diajarkan sesuai dengan standar internasional. Karena dalam penyusunan dokumen-dokumen ini, tiap negara biasanya memiliki standar yang berbeda, jadi kita akan menggunakan the international standard. Yang pertama adalah CV atau curriculum vitae. Jadi dia ini intinya adalah sebuah ringkasan yang terstruktur mengenai identitas diri, pendidikan, pengalaman, keterampilan, sertifikasi, dan capaian.
Berbeda dari yang mungkin kita kenal selama ini, curriculum vitae itu umumnya tidak boleh lebih dari 2 halaman. Akan lebih jika memang itu untuk, akademik atau research, karena kalian akan diminta pengalaman penelitian kalian. Tapi jika untuk mendaftarkan pekerjaan dalam level entry level yang non akademik, maka kalian tidak boleh lebih dari 2 halaman. Cover letter atau di sini surat pengantar, surat pengantar kalau selama ini yang kita paham cuman sebatas, berikut saya lampirkan kurikulum vitae saya tertarik untuk melamar pekerjaan bla bla bla. Sedangkan kalau menurut international standard, cover letter ini harus menjelaskan motivasi, harus bisa menjelaskan relevansi pengalaman kita dengan pekerjaan yang ingin kita lamar. Kita juga harus menuliskan nilai tambah, nilai plus kita untuk posisi yang memang kita incar. Jadi yang namanya cover letter ini bukan hanya lampiran pengantar CV, dia juga bukan pengulangan CV, tapi cover letter ini kita menciptakan sebuah narasi. Kita menyusun sebuah narasi yang menghubungkan profil kita dengan kebutuhan dari industri atau perusahaan yang kalian tuju. Terakhir ada bisnis email. Nah, email ini mungkin adalah saluran komunikasi yang mungkin tidak terlalu populer di Indonesia, tapi dalam konteks internasional segala komunikasi terkait pekerjaan itu hampir 100% digunakan melalui email. Nah, bisnis email ini ini adalah komunikasi formal harian biasanya ke kolega-kolega yang bekerja di industri. Bisa juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita, misalkan HR atau human relation, dosen kita, klien kita, kolega, partner kita. Nah, ketika kita menyusun bisnis email, kita harus fokus pada tujuannya yang sangat jelas, ada struktur tertentu yang harus disusun secara rapi, penggunaan kosakata yang dapat menunjukkan nada kesopanan, serta kita harus memberikan juga kira-kira tindak lanjut apa yang kita harapkan, sehingga kita bisa mengukur respon atau balasan email dari email yang kita berikan. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Segala komunikasi yang kita lakukan dalam perkuliahan ini akan dilakukan melalui email. Saya sudah menuliskan email di sini. Terkait pengumuman kelas semuanya akan diletakkan di e-learning kita. Minggu depan kita akan pelajari mengenai CV writing. So until then, I'll see you next week and thank you very much.